Saudara, pemerintah Kota Balikpapan saat ini tengah fokus mengembangkan sejumlah destinasi wisata di Kota Beriman, salah satunya destinasi Pantai Manggar. Selama libur Lebaran 2024, pendapatan asli daerah atau PAD dari Pantai Manggar tembus lebih dari 800 miliar rupiah. Lalu bagaimana pengembangan ini dapat dijalankan? Selengkapnya kita ikuti laporan reporter TVRI Kaltim Imade Kertayasa. Saudara, pasca ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara berdampak kepada pengembangan banyak sekali sektor di Kalimantan Timur. Salah satunya di Balikpapan, sektor pariwisatanya berkembang sangat pesat. Jika kita melihat dari libur Lebaran kemarin, bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan juga Pariwisata Kota Balikpapan telah merilis angka pendapatan asli daerah atau PAD melalui destinasi wisata, salah satunya di Pantai Manggar, dirilis besarannya kurang lebih 800 miliar, sekitar 800 miliar. Ini merupakan potensi pengembangan pariwisata yang sedang dikembangkan di Kota Balikpapan. Namun bagaimana sebenarnya kondisinya destinasi wisata di Kota Balikpapan dalam persiapan untuk terrealisasinya pemindahan ibu kota Nusantara, kemudian pengembangan destinasi yang ada di sana. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan bersama dengan Ibu Rati Kusuma. Bu Rati, ini menarik Bu ya, rilis angka yang disampaikan pada libur Lebaran saja angkanya luar biasa dan itu jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apa yang Ibu ingin evaluasi yang ingin Ibu sampaikan? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi kaitannya dengan pengembangan pariwisata Balikpapan sebagai kota MICE, wisata dan ekonomi kreatif. Jadi kami terpacu di dalam pengembangannya. Salah satunya adalah wisata bahari maupun wisata alam lainnya serta wisata buatan. Nah, khusus di hari libur Lebaran ini kami dengan destinasi wisata yang ada, mungkin salah satu kami yang kelola ya, yang Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata kelola adalah Pantai Manggar. Di dalam evaluasi kami mulai daripada aksesibilitas, bagaimana mereka menuju ke destinasi kami, baik yang menggunakan roda 2, roda 4 maupun bus. Jadi kami penambahan area parkir. Jadi terima kasih bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta. Kemudian kami penyiapan akomodasi. Akomodasi dalam hal ini selain destinasi yang ada di sana juga ada villa, ada wisma yang menambah suasana keluarga maupun famili kantor ya dan lain yang berwisata di sana. Kemudian selain itu juga atraksi yang kami siapkan di sana maupun aktivitas. Ketika mereka berkunjung, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka bisa berenang, bisa naik kuda, kemudian bisa naik perahu dan lain-lain yang kami lakukan secara lintas sektor, dan penyiapannya juga kami melibatkan TNI, Polri, Basarnas, pemerintah, Dishub, kemudian Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta seluruh masyarakat di sana dan kelompok sadar wisata di Pantai Manggar. Bu Rati, saya ingin menanyakan apakah memang kondisi kemarin itu sesuai dengan ekspektasi dari Dinas Pariwisata, Bu? Ya, kalau dilihat dengan kesiapan kami dan penyiapan fasilitas juga kami yakin bahwa ini akan menjadi primadona gitu ya masyarakat, karena saya melihat tidak saja masyarakat Balikpapan, luar daerah maupun dari Jawa juga ada yang ke sana. Bu, selain pengembangan untuk destinasi itu kan kita berbicara mengenai daerah pantai ya. Balikpapan tentu tidak hanya menyiapkan pantai untuk destinasinya, tapi juga destinasi-destinasi yang lain. Sekarang hampir memasuki bulan Mei, April ke Mei. Sementara kalau kita melihat nanti di bulan Agustus ada peralatan sangat besar begitu. Bagaimana untuk persiapan mengarah ke sana, Bu? Ya, jadi selain bahari kami juga menyiapkan wisata kuliner alam. Salah satunya mungkin bisa dilihat ya, yang sudah kita launching diresmikan Pak Wali, ada wisata tumpah Pringgodani, yang mana juga itu memberikan pendapatan dari sektor ekonomi kreatif sangat tinggi. Jadi dari survei kami 3 jam 3.000 orang 300 juta pendapatannya. Jadi itu orang IKN banyak sana, bahkan beberapa kegiatan ada yang
diagendakan ke sana. Tapi juga kami mengajak seluruh destinasi wisata kami juga buatkan jadwal untuk kunjungan-kunjungan yang lainnya. Bu Ratih, tentu dalam proses pengembangan destinasi pariwisata, apalagi kalau kita berbicara mengenai Balikpapan, ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang cukup menantang yang harus dihadapi. Saat ini kendala apa yang dihadapi dalam proses pengembangan ini, Bu? Ya, yang pertama kan kalau yang milik swasta maupun milik masyarakat itu harus clear ya. Jadi pengelolaannya seperti misalnya kami bentuk kelompok-kelompok sadar wisata untuk memudahkan kami di dalam pembinaannya. Kemudian kaitannya juga dengan akses. Ada beberapa yang destinasi harus bisa bus karena sekarang kan wisatawan dia kelompok besar. Jadi akses itu juga harus bisa masuk. Ya minimal lah 300 meter kendaraan mereka berhenti, mereka jalan. Namun yang hal lain juga kaitannya dengan keamanan, kenyamanan. Jadi kami sudah memperdayakan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Bu Ratih, saya juga ingin memastikan Balikpapan kan selama ini juga terkendala dengan penyediaan air bersih ya Bu ya. Dan kondisi penyediaan air bersih tentu menjadi hal yang sangat penting di sektor pariwisata. Apa yang dilakukan untuk mengantisipasi ini, Bu? Jadi kami sudah komunikasi, sudah melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Pak Wali Kota, karena kaitannya dengan ketersediaan air bersih ini kami coba dengan pembangunan sumur pompa, sehingga di destinasi tersebut bisa terpenuhi dari air pompa itu selain PDAM ini gitu. Jadi upaya itu yang kami lakukan sehingga seluruh destinasi mungkin yang dekat dengan kota tidak ada kendala air ya silahkan menggunakan debit air dari PDAM, namun kami yang khususnya di daerah perifer ya itu yang kami manfaatkan dengan sumur pompa. Bu Ratih, ada pengembangan sektor destinasi wisata baru nggak di Balikpapan? Bukan ada kayak seperti Manggar tadi, Bu katakan ini merupakan revitalisasi ya Bu ya, proses diperbaiki, dibenahi dan lain sebagainya. Kalau yang destinasi baru bagaimana Bu? Ada, kami mencoba sport tourism. Ya, jadi di kawasan Grand City itu dibuat sprint rally. Jadi di mana lintasannya itu berbukit-bukit sangat menarik. Bahkan itu bisa menjadi wisata sport tourism. Para pengunjung bisa didampingi driver nasional akan mengelilingi objek tersebut gitu. Karena kami kemarin sudah diskusi, ini bisa menjadi peluang karena ketika kami latihan masyarakat ramai sekali yang menonton. Ya, itu kan bisa menjadi salah satu peluang ya, apalagi tempatnya juga strategis di tengah kota. Ya. Jadi kawasan Grand City mungkin pernah lihat lewat ke sana setiap sore kami latihan itu masyarakat penuh menonton karena memang kendaraan-kendaraannya kan yang memang sudah dirancang ya untuk sprint gitu. Ya termasuk saya juga mencoba lintasan. Jadi ini tepat banget begitu ya, pemuda, olahraga dan pariwisata ya. Berarti ini pertanyaan terakhir saya Bu. Apa target dari Dinas Pariwisata, Bu? Bagaimana target Dinas Pariwisata dengan waktu yang sangat singkat? Apakah ada target tertentu yang kemudian ingin dicapai dalam waktu dekat ini, Bu? Ya, jadi kalau bicara target tentunya kami mempertahankan ya apa yang sudah kami raih. Balikpapan sebagai kota MICE, pariwisata, ekonomi kreatif. Bagaimana masyarakat itu enjoy, nyaman berada di kota Balikpapan. Seperti moto kami, Balikpapan nyaman gitu. Selain itu juga kami setelah melakukan sinergitas pentahelik, baik pemerintah dengan akademisi, dengan masyarakat, dengan swasta, media, itu sudah kami lakukan. Sehingga di semua objek wisata bisa melibatkan sinergitas pentahelik tersebut. Ya. Terima kasih Bu Ratih. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan terkait dengan prospek pengembangan destinasi wisata di Balikpapan dalam persiapan menuju ke ibu kota Nusantara. Kita tahu bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam peningkatan perekonomian di Kalimantan Timur ke depan. Saya Imadi Kertayasa dan kameramen Yuda melaporkan.